Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul melaksanakan kegiatan sosialisasi literasi dan numerasi untuk jenjang SD dan SMP. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul, Dr. Novita Tandi, mengatakan bahwa terkait tarif yang diberlakukan kepada semua bentuk pemeriksaan di RSUD sudah sesuai dalam peraturan daerah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Sabtu 15 Juni 2024. Bersama saya Romana Krisya Barmase, inilah info Digul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul melaksanakan kegiatan sosialisasi literasi dan numerasi untuk jenjang SD dan SMP. Literasi atau numerasi merupakan pembelajaran dasar yang penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak-anak. Oleh karena itu, Pemda Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sosialisasi yang mana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah maupun guru-guru dalam menerapkan literasi dan numerasi di satuan pendidikannya masing-masing. Adapun narasumber yang didatangkan yakni sebanyak 2 orang dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua yang menangani bidang kurikulum merdeka. Di dalam raport pendidikan sendiri, terkait dengan peningkatan literasi dan numerasi, Bovendigul masih berwarna merah, dengan kata lain masih sangat minim. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, Veronica, mengatakan tujuan dibuatnya sosialisasi tersebut agar guru-guru di semua satuan pendidikan bisa memahami apa itu literasi dan numerasi, karena di Bovendigul sendiri masih sangat minim pengetahuan tentang literasi dan numerasi. Kegiatan literasi dan numerasi untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bovendigul ini bertujuan agar guru-guru dari jenjang SD, SMP mereka paham apa itu literasi dan apa itu numerasi. Karena kami di Bovendigul sini untuk literasi numerasi ini masih sangat minim pengetahuan, sehingga banyak sekolah yang belum bisa melaksanakan. Dan pada kesempatan ini kami dari Dinas Pendidikan telah membuat suatu kegiatan, yaitu kegiatan literasi dan numerasi jenjang SD dan SMP. Kegiatan ini dilaksanakan dari hari Rabu tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 Juni tahun 2024. Di dalam kegiatan ini narasumber yang datang untuk memberikan materi, narasumber dari BPMP Provinsi Papua yang datang memberikan materi, dan yang ikut kegiatan literasi numerasi ini juga dari guru-guru kepala sekolah, khususnya kepala sekolah jenjang SD dan SMP se-Kabupaten. Dirinya berharap setelah mendapatkan apa yang disampaikan oleh narasumber, guru-guru dan kepala sekolah bisa menerapkan program literasi dan numerasi di satuan pendidikan masing-masing. Dirinya menambahkan, untuk para guru-guru yang tidak dapat hadir pada sosialisasi tersebut, Dinas Pendidikan bersama narasumber dari BPMP Provinsi Papua sudah menyiapkan link materi dan akan dibagikan dan bisa dipelajari oleh para guru-guru yang tidak sempat hadir pada sosialisasi tersebut. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Penerimaan siswa baru pada SMP Negeri 1 Tanah Merah berfokus pada literasi dan numerasi, di mana siswa-siswi harus bisa membaca. Penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 1 Tanah Merah yang telah berlangsung selama 2 hari kemarin mengharuskan calon siswa-siswinya untuk bisa membaca terlebih dahulu. Karena pada sekolah tersebut sudah berfokus pada penerapan literasi dan numerasi, yang mana hal ini sangat penting untuk dikuasai oleh calon siswa-siswi. Literasi dan numerasi sendiri merupakan kemampuan dasar di mana siswa-siswi harus bisa membaca, memahami isi bacaan, kemudian menerapkannya. Karena di tingkat sekolah menengah pertama, siswa-siswi sudah tidak lagi belajar membaca, melainkan mempelajari ilmu pengetahuan yang lain. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng, mengatakan, untuk pendaftaran tersebut, SMP Negeri 1 Tanah Merah berfokus pada literasi dan numerasi, minimal siswa-siswinya bisa membaca
atau bisa merangkai kata dan kalimat, karena syaratnya harus bisa membaca agar bisa diterima di sekolah tersebut. Untuk pendaftaran ini kita fokus di literasi dan numerasi, jadi membaca dulu. Intinya dia sudah bisa merangkai kata dan kalimat. Ketika sudah bisa membaca, memang itu syaratnya harus bisa membaca baru kita bisa terima di SMP Negeri 1. Nah, kecuali ada kekurangan kuota. Kalau memang dia lebih, pasti kita akan seleksi yang terbaik yang masuk di SMP. Namun dalam hal ini pengalaman belum pernah ada kekurangan kuota, malah lebih. Lanjutnya, dirinya mengatakan adanya pengecualian seperti kekurangan kuota jika lebih akan dilakukan seleksi dan memilih yang terbaik. Namun dari pengalaman, SMP Negeri 1 Tanah Merah belum pernah ada kekurangan kuota dan justru lebih. Dirinya berharap peran orang tua sangat penting sebelum mendaftarkan anak-anak untuk dilatih dalam membaca. Tim Liputan, Digul TV mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita ke berita selanjutnya. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul, Dr. Novita Tandi, mengatakan bahwa terkait tarif yang diberlakukan kepada semua bentuk pemeriksaan di RSUD sudah sesuai dalam peraturan daerah.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul, Dr. Novita Tandi mengatakan bahwa terkait tarif yang diberlakukan kepada semua bentuk pemeriksaan di RSUD tersebut, pihaknya hanya menerima surat dari Dinas Badan Kepegawaian Daerah tentang pelayanan bagi para tenaga kontrak atau K2 yang akan melakukan pengumpulan pemberkasan selama 10 hari berjalan, yaitu salah satunya terkait tes kesehatan. Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa RSUD mempunyai aturan sesuai dengan Perda yang berlaku terhadap semua jenis pemeriksaan, sehingga jika ada tarif yang berlaku, menurutnya sudah sesuai dengan aturan yang sudah ada di dalam peraturan daerah atau Perda tersebut. Selanjutnya, Novita berharap bagi para tenaga kontrak atau K2 yang sedang melakukan tes kesehatan tersebut tidak salah menafsirkan. Dirinya juga menjelaskan bahwa terkait tarif selama ini tidak ada komplain dari pihak manapun, karena itu sudah memenuhi syarat sesuai dengan Perda yang berlaku. Sehingga menurutnya sesuai tarif itulah maka alat-alat praktek atau ronsen di lab tersebut bisa dipesan dengan anggaran yang ada. Kedua kan kami hanya menerima surat dari BKD bahwa rumah sakit RSUD Bovendigul harus bersiap diri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kami di rumah sakit Bovendigul ada Perda, ada aturan yang berlaku untuk pemeriksaan semua jenis item yang dibutuhkan oleh dokter yang akan mengeluarkan surat kesehatan tersebut, dan itu sesuai dengan Perda. Untuk reagen-reagennya itu kami beli, kami sendiri beli, dan itu bukan barang yang murah, dan itu kami harus pesan ke distributor langsung. Jadi tidak ada selama ini pemeriksaan baik pemeriksaan P3K atau K2 ataupun dalam proses penerimaan TNI Polri, mereka tidak pernah komplain masalah tarif yang berlaku di rumah sakit. Jadi kalau ada keluar kata-kata bahwa harus dibayar, itu harus dicari tahu apakah ada unsur provokator untuk mengacaukan kami di rumah sakit, karena selama ini tidak pernah ada komplain itu, dan tarif yang rumah sakit berikan itu sesuai dengan Perda. Dan kalau mungkin Bapak Ibu mau cek tarif pemeriksaan masing-masing item itu, RSUD Bovendigul yang paling murah dibandingkan rumah sakit kami. Novita juga menambahkan bahwa tarif yang diberlakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul yang paling murah dari semua tarif RSUD di 3 kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Tim Liputan, Digul TV, Herman mengabarkan. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Bovendigul menghimbau tenaga kontrak atau K2 yang telah lulus seleksi CAT agar segera mengurus pemberkasan. PLT Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Antonius Harbelubun, mengatakan bahwa sehubung dengan adanya edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, maka pihaknya dari Dinas Badan Kepegawaian Daerah menghimbau kepada para tenaga kontrak atau K2 yang telah mengikuti tes seleksi CAT agar segera melakukan pemberkasan ulang sesuai dengan arahan dari Sekretaris Daerah. Terkait jumlah tenaga kontrak yang ikut melengkapi pemberkasan, dirinya menyebutkan bahwa ada sekitar 500 tenaga honorer yang mesti diselesaikan pada tahun 2024. Pembayaran ini ingin saya sampaikan hari ini bahwa sehubungan dengan surat yang ditandatangani oleh Pak Sekretaris Daerah nomor 800 1014 6 2024 tanggal 10 Juni 2024 itu terkait pemberkasan bagi tenaga K2 honorer atau kontrak yang telah lulus seleksi CAT komputer asisten tes di SMK Negeri 1 Tanah Merah pada bulan Februari 2024. Nah, itu setelah kami berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini Kanrek 9, ada pemberkasan kembali terkait surat-surat yang harus dilengkapi, berkas yang harus dilengkapi. Itu ada beberapa poin di pengumuman, misalnya semua dokumen itu, misalnya kayak ijazah di scan, terus daftar riwayat hidup, terus surat pernyataan, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, dan surat pengangkatan awal dan akhir sebagai tenaga honor.
Nah, itu ada di pengumuman yang tadi saya sebutkan nomornya itu nanti dilengkapi. Formasi ini memang formasi khusus bagi tenaga honor karena tidak sama dengan formasi yang lain. Kalau formasi yang umum sebelumnya itu yang bersangkutan sendiri yang mengupload dokumen, ijazah dia upload, KTP dia upload. Cuman karena dokumen ini formasi khusus honorer yang 500 Bovendigul dapat 500 itu, maka harus diselesaikan untuk pemberkasan ini. Mereka sudah tes dari bulan Februari. Ini harus diselesaikan dengan melengkapi berkas-berkas yang ada. Selanjutnya, Antonius berharap karena formasi pengangkatan tenaga kontrak atau K2 ini khusus yang dilakukan pada tahun 2024, maka agak berbeda dengan formasi lainnya. Selain itu, Antonius juga berharap bagi para tenaga kerja atau K2 yang telah lulus seleksi tersebut dapat melengkapi pemberkasan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pemberkasan tersebut tujuannya untuk para tenaga kontrak tersebut bisa mendapatkan NIP mereka atau diangkat menjadi PNS. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, maka tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku.
semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Asisten pelatih Papua Football Academic, Kelly Papuho, mengungkapkan bahwa seleksi saat ini difokuskan pada anak-anak kelahiran tahun 2011. Dengan skill dan postur tubuh menjadi indikator utama dalam proses seleksi. Asisten pelatih dari Papua Football Academy menjelaskan bahwa dalam upaya mengidentifikasi bakat-bakat potensial di kalangan anak-anak, PFA Bovendigul tengah menggelar seleksi khusus untuk mereka yang lahir pada tahun 2011. Fokus utama dari seleksi ini adalah mengamati keterampilan teknis mereka dalam bermain sepak bola, sekaligus memperhatikan postur tubuh mereka yang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian. Dalam proses seleksi kali ini, sangat memperhatikan skill dan postur tubuh para peserta skill. Asisten pelatih dari Papua Football Academy, Kelly Papuho, mengatakan, pada seleksi tahun ini menggelar seleksi khusus untuk mereka yang lahir pada tahun 2011 dan indikator yang dinilai adalah skill dasar pada sepak bola dan hal-hal dasar sepak bola. Dan yang lebih penting adalah postur tubuh yang memadai karena di sepak bola modern sekarang postur tubuh yang tidak maksimal diharuskan memiliki skill yang istimewa. Terima kasih. Kalau untuk tahun ini kita ambil di tahun 2011. Tahun 2011 terus indikator apa yang kita pakai untuk lihat, yang pasti dia punya teknik sepak bola. Teknik sepak bolanya, dasar-dasarnya passing, hal-hal yang mendasar basic tentang sepak bola. Terus yang tidak kalah penting juga kita pasti lihat postur anak. Kita cari postur anak yang standar, yang minimal tinggi lah. Kita cari yang tinggi. Itu yang menjadi penilaian kita cari anak yang tinggi, karena kita tahu sepak bola sekarang postur biasa-biasa harus diimbangi dengan kemampuan yang istimewa. Makanya itu postur tinggi sangat kita harapkan semua di Papua juga kita bisa dapat postur tinggi. Itu yang penting bagi kita. Asisten pelatih dari Papua Football Academy, Kelly Papuho, menekankan pentingnya kompetensi rutin dan pelatihan intensif untuk meningkatkan kualitas sepak bola di Bovendigul, serta penting bagi pelatih di Bovendigul mendapatkan pelatihan yang memadai agar mereka bisa membina pemain dengan baik dan sesuai standar. Melihat kondisi Bovendigul secara langsung, Kelly berharap fasilitas sepak bola di daerah ini dapat ditingkatkan, meskipun saat ini fasilitas masih minim. Dengan komitmen dan upaya bersama, dia yakin persepak bolaan di Bovendigul dapat berkembang pesat, dan dengan komitmen dan kerjasama, dirinya yakin bisa meningkatkan kualitas sepak bola di Bovendigul meskipun fasilitas saat ini terbatas. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Mantan pemain tim nasional sepak bola Indonesia, Ruli Nere, mengungkapkan apresiasinya terhadap potensi besar yang dimiliki oleh generasi muda Bovendigul dalam dunia sepak bola.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ruli Nere ketika ia turut melakukan seleksi sepak bola di Narasi Muda Bovendigul kelahiran tahun 2011 untuk bergabung dengan Papua Football Academy. Dalam kesempatan tersebut, Ruli menegaskan bahwa di PVA para siswa tidak hanya diajarkan keterampilan sepak bola, tetapi juga diberikan pendidikan formal seperti di sekolah umum. Dukungan yang tepat sangat penting untuk membantu para pemain muda mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Dengan adanya PVA, mereka memiliki kesempatan untuk tidak hanya menjadi pemain sepak bola yang berkualitas, tetapi juga mendapatkan pendidikan formal yang penting bagi masa depan mereka. Saat ditemui di sela-sela seleksi, Ruli Nere mengungkapkan bahwa potensi sepak bola pada anak-anak di Kabupaten Bovendigul sangat baik, tetapi yang menjadi permasalahan pada anak-anak bukan hanya di Bovendigul, tetapi di seluruh Papua, postur tubuh menjadi kendala karena tidak sesuai, sehingga perlu pemenuhan gizi. Kita lihat potensi ini ada, tapi yang jadi masalah bukan di daerah sini aja, hampir di seluruh Papua. Postur tubuh ini yang sangat sekali. Karena kita tahu, saya datang sini sebagai dari Papua Football, tapi sebelumnya juga saya dengan PSSI berkunjung ke daerah yang jadi masalah adalah postur badan di Papua ini tidak sesuai dengan sebelum orang Papua itu tinggi-tinggi besar. Ini yang masalah. Terutama mungkin gizi kali saya kira. Terutama gizi, berarti dapat dikatakan untuk postur saudara-saudara kita di sini masih kurang ya? Ya, masih kurang. Ya. Oke, tambahan lagi teman-teman. Oke. Ruli menjelaskan bahwa para pemain yang lolos seleksi di Bovendigul akan melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya di Jayapura sebelum akhirnya bergabung dengan PVA. Ia menegaskan bahwa proses seleksi sangat ketat dan menilai berbagai aspek untuk mendapatkan pemain terbaik. Ia juga mengungkapkan dukungan yang tepat dan berkelanjutan baik dari segi pelatihan maupun gizi diyakini akan membantu bakat-bakat muda dari Bovendigul untuk berkembang dan bersaing di kancah sepak bola yang lebih tinggi. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barengwase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.